Bang. Halo. Ini mohon dimutkan suaranya agak bertabrakan ini. Sudah, Ustaz, sudah. Ya, iya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena itu perjuangan harus diawali dengan sebuah niat yang tulus. Aniyah al-khalisah lillah, sama dengan puasa gitu. Maka Imam Syafi'i menegaskan itu likulli yaumin niyah. Setiap malam itu harus ada niat puasa Ramadannya. Nah, maka muncullah dalam mazhab Syafi'i kalimat nawaitu shaumawadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hari terakhir ta'ala. Begitu tuh. Jadi harus ditegaskan bahwa besok nih kita puasa gitu. Ya, kudu danta. Kenapa? Karena khawatir pahalanya hilang gitu. Dari subuh sampai maghrib terbuang, tersia-siakan karena niatnya tidak tulus kepada Allah. Sama halnya dengan orang-orang yang itikaf, ya. Seperti Ramadan dahulu kan banyak tuh itikaf. Pertanyaannya, apakah mereka tulus ikhlas karena Allah? Itikafnya belum tentu. Ya, mereka tuh ada yang itikaf karena resep, ya. Enak nih, rame nih, mesti coba. Ada yang itikaf bininya, pusing gue ngeliat bini ngambekan, dia gak punya rumah gitu. Akhirnya dia ngelihat itikafnya ada tempat AC-nya, senang dia betah. Innamal a'malu binniyat. Jadi tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di dalam kitab lisan Arab, khalusa yakhlusu memiliki makna ikhlasun, kemurnian hati, kemurnian tujuan. Tidak ada embel-embel yang lainnya. Ya, lisan Arab menyebutkan khulusun itu adalah seperti sapi yang diperah susunya, ketika dilihat susunya tercampur dengan warna hijau. Berarti susu ini, sapi ini kurang sehat. Jadi tercampur dengan kotoran. Walaupun kontaminasinya hanya 1% saja. Kelihatan dikit sekali. Ya, tapi itu kan nggak sehat. Ya, tukang susu itu pasti membuangnya. Rehat sebulan, kemudian diperah susunya. Masya Allah, terlihat susunya kemerah-merahan. Berarti susunya terkontaminasi dengan darah. Karena jalur susu itu sangat tipis sekali di antara jalur darah dengan jalur kotoran. Itu Masya Allah luar biasa. Allah menciptakan ma khalaqta hadza batila. Gitu. Nah, susu yang murni itu susu yang tidak ada warna hijaunya, yang tidak ada warna merahnya, disebut susu murni. Karena itulah ulama banyak membuat sebuah ilustrasi kemurnian tauhid, kemurnian tujuan itu kepada Allah dengan membuat sebuah simulasi susu sapi, memerah susu sapi. Kalau ada warna merahnya tercampur darah, kalau ada warna hijaunya tercampur dengan kotoran. Yang murni itu yang tidak terkontaminasi sama sekali. Berarti ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah adalah ibadah yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah. Begitu ya. Seperti mohon maaf, ngaji sambil arisan. Kira-kira maaf yang dominan arisannya atau pengajian? Reunian sambil pengajian, mana yang dominan? Coba. Yang paling dominan kan reunian, Pak. Gitu. Masya Allah. Arisan yang dominan adalah arisannya. Kalau sudah dapat arisan, nggak ngaji itu biasanya. Jadi kembali nih, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada iman yang, maka kembali ketika imannya besar, maka proses
pentarbiyahannya mulus, besar juga yang ia lakukan. Jadi iman, kemudian amal, ada hasil. Begitu pula hanya dengan ujian. Ada iman besar, ujian besar, pahala besar. Begitu ya. Iman kecil, ujian kecil, ya pahalanya pun kecil. Gitu. Nah, ini sudah rumus. Begitu. Nah, kembali iman, kemudian sebuah proses kutiban, kembali kepada iman. Turunan imannya apa? Turunan imannya itu adalah ketulusan hati dalam beramal saleh. Yang kedua adalah at-taubah an-nasuh. Kita taubat kepada Allah dari dosa-dosa, maka Ramadan ini akan terasa ringan. Ya, yang ketiga merasakan bahwa detik demi detik di bulan Ramadan sangatlah berharga, sehingga kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah. Intinya ketika kita bicara tentang iman itu dinamis, iman itu energi yang sangat besar. Iman tidak nampak tapi hasilnya jelas. Ingat itu, iman tidak nampak tapi hasilnya jelas. Begitu. Kabel listrik rumah kita telanjang, nggak ada yang kita yang berani menyentuhnya. Kenapa? Ada lampu yang menyala, AC yang dingin. Begitu tuh. Artinya apa? Sosok orang-orang yang beriman itu tidak nampak keimanan, tapi terlihat dari terlihat dari amalan-amalan hariannya. Matanya melihat yang Allah halalkan, tangannya menolong orang lain, kakinya melangkah di jalan taat kepada Allah SWT, bibirnya, lisannya berzikir, bertasbih, beristighfar, pikirannya adalah bagaimana hadirnya bermanfaat untuk orang lain, bagaimana bisa memuliakan orang tuanya, memuliakan fakir miskin, yatim piatu. Itulah realisasi keimanan. Imannya tidak nampak, tapi dalam kehidupan sehari-hari mengagumkan. Gitu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Lalu ketika imannya kuat, prosesnya mudah, proses tarbiyah puasa tersebut. Ya, maka dalam proses tersebut ada dalam Al-Quran 183 surat Al-Baqarah sampai 186. Apa saja proses yang diajarkan Allah dalam Al-Quran tersebut prosesnya? Yang pertama adalah siyam. Dalam puasa, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 level puasa. Puasa orang awam yang hanya sebatas menunggu maghrib aja, menahan lapar dan dahaga. Yang kedua, puasa orang khusus, menahan lapar dan dahaga serta panca indera, dia jaga lisannya, matanya, pendengarannya, dan oleh haram. Berikutnya adalah puasanya level khawasul khawas. Puasa orang yang super khusus. Puasa orang yang super khusus adalah puasa yang menjaga lapar dan dahaga serta panca inderanya, juga pikirannya plus hatinya, ya, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Intinya hatinya tidak buruk sangka, nggak benci, nggak kesel, nggak marah. Ini Masya Allah. Ya, tiba-tiba dapat berita suami pulang ke rumah, Masya Allah mengatakan kepada istrinya, Umi, mohon maaf Umi, untuk bulan ini tidak ada THR. Ya, istri mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, nggak ada THR ya Allah. Semoga ini pahala besar lagi ya Allah. Oh, ya Allah. Abi, yuk sama-sama kita syukur yuk. Alhamdulillah. Bisa nggak kira-kira begitu? Berat itu. Ya, menjaga hati untuk tidak benci, tidak kesal, tidak marah. Itu kan amal-amal hati berat, Pak. Ya, nggak kelihatan tuh apa yang ada di balik hati. Wajahnya pucat, ya, Masya Allah. Maka Ramadan yang paling tinggi nilainya level yang ketiga itu. Ini Masya Allah tuh. Hanya orang-orang yang kuat, yang apa namanya itu, yang fight lah. Jadi ada prosesnya, proses puasa itulah. Maka puasa betul-betul karena Allah dia akan kuat. Dan itu rumus, Pak.
Maka nalillahi dama wa tasala wa maka li ghairillahi in qata'a wa fasal. Segala sesuatu jika untuk Allah Subhanahu wa taala dia akan langgeng kokoh kuat. Iya. Masya Allah terawat gitu. Tapi kalau sesuatu bukan karena Allah, in qata'a wa fasal, dia akan cepat terputusnya dan cepat mudahnya. Apapun bentuknya. Ya rumah tangga, ya lembaga, yayasan, partai sekalipun, betul ya. Kalau bukan karena Allah, dia akan amburadul, berantakan, gitu. Maka Anda merasakan dalam kancah perpolitikan ya partai yang kokoh solid ya banyaklah, ya banyak jawabannya hanya satu, karena memang tujuannya mengokohkan keimanan, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah taala, penting buat kita ya, lagi-lagi prosesnya kita realisasikan dengan baik, proses puasanya. Ya. Proses puasanya dengan apa? Dengan siam, kemudian 184 surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal furqan. Apa maksudnya? Dalam tarbiyah Ramadan ini jangan tinggalkan Quran. Jangan tinggalkan Quran. Bahkan lebih mengutamakan baca Quran. Hemat saya ini, mohon maaf ya. Ada pertanyaan bagaimana kalau kita mengupas tafsirnya Al-Quran. Nggak salah. Tapi kalau bicara afdoliyahnya adalah baca Qurannya. Dalilnya mana? Al-Imam Al-Bukhari, pakar hadis, ratusan ribu di kepalanya, hafalan hadis, tapi kalau sudah masuk Ramadan, beliau sibuk dengan Qurannya. Dan ia menghatamkan Quran setiap kali Ramadan 10 kali hatam Quran. Al-Imam Syafi'i selesai Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali hatam Quran. Beberapa sahabat salafus saleh biasanya kalau sudah Ramadan 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau sholat di Masjidil Haram 1 rakaat 1 kali hatam Quran. 1 rakaat 1 kali hatam Quran. Begitu. Kita hatam Quran ya sebulan Ramadan saja. Ustaz, saya Ramadan baru sekali hatamnya. Iya, hatam sekali, itu pun setelah ditambah Ramadan 2019, Ramadan 2018. Jadi 3 Ramadan dikumpulkan sekali hatam gitu. Ya, Masya Allah. Maka kembali nih, ya prosesnya puasa, ayo kita lakukan proses nih. Proses untuk mencapai la'allakum tattaqun, pribadi yang berkarakter, yang mulia, yang kuat, yang penuh dengan kehati-hatian, prosesnya dijalankan, yaitu puasanya, kemudian tilawah Qur'annya. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada prosesnya yang sangat baik dalam Ramadan. Apa itu? Perbanyak doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat itu menegaskan, coba Anda lihat 186 surat Al-Baqarah, kalau hamba-hambaku minta kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Harusnya pada ayat tersebut ada kata yang hilang, qul, katakanlah. Kenapa? Karena rumus dalam nahwu shorof apabila ada sa'ala itu ada kalimat qul gitu. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal qul. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi, beda ketika Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni, harusnya qul fa inni qarib. Katakan wahai Muhammad, aku ini dekat. Tapi mengapa kalimat qulnya hilang? Apa jawabannya? Seakan-akan Allah hendak mengisyaratkan kepada kita bahwanya yang namanya doa itu tidak ada pembatas antara engkau dengan aku. Antara engkau dengan aku. Tidak ada penghalang antara Allah dengan hambanya saat seorang hamba doa. Masya Allah, berdoa.
Maka Ramadan itu harusnya penuh dengan doa. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Akhir ayatnya Allah mengatakan innaka sami'ud du'a. Engkau wahai Allah, perhatikan ketika Nabi Zakaria butuh seorang anak, menangis 115 tahun gak punya anak. Tapi Allah mengatakan ayatnya innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria melantun pinta dan mengatakan engkau adalah Tuhan mendengar doa. Sami'ud doa. Artinya perbanyaklah doa, bukan berbanyak harapan. Karena Allah mengijabah doa, bukan mengijabah harapan. Yang sering kita lakukan kan harapan terus. Berharap, ya. Harapan. Akhirnya banyak tuh di Bekasi. Harapan indah, harapan mulia, harapan kita. Gitu. Ya kan? Gitu. Iya, jangan berharap baik. Kalau kata orang Bekasi, woi, jangan berharap baik, sebutin dalam kita. Apalagi Ramadan, gitu. Panjatkan tangan kita, gitu. Minta sama Allah. Jadi, proses bulan Ramadan yang paling baik, amalia bulan Ramadan yang paling baik adalah baca Quran dengan doa. Di luar bulan Ramadan, doa yang paling diijabah, waktunya sepertiga malam. Masuk bulan Ramadan, 1 kali 24 jam. 30 hari kali 24 jam ijabah. Mau kapan ente doa dijabah Allah? Gitu. Maka mohon maaf nih kalau kita melihat Ramadan agak ringan, maka kita turunkan dahulu tuh apa? Fadilah, keutamaan Ramadan. Betul kan? Seperti halnya Anda kok mau-mauan ya, ada tetangga kita kerjanya jadi pelayaran. Gitu. Ya. Bukankah pelayaran tantangannya besar tuh? Di tengah laut dan sebagainya, gimana caranya agar ringan berlayar di tengah laut? Bayangkan yang namanya sudah di laut, kerja di luar sana, itu nggak sedikit gajinya, Pak. Saya punya saudara, dia sampai 50 juta per bulannya. Nah, ketika lihat angkanya besar, semangat dia. Ya, Ramadan akan ringan kita menghadapinya ketika kita turunkan tuh fadilah utamanya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Syahrul Ghufran, Syahrul Maghfirah. Yang kedua adalah Syahrul Mubarak. Hari yang bulan-bulan yang penuh berkah dan sangat berkah. Kenapa berkah? Ampunan Allah Subhanahu wa taala, lipat ganda dosa yang lipat ganda pahala yang luar biasa hebatnya. Yang ketiga adalah Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadarnya. Maka ketika kita mendengar Lailatul Qadar, Masya Allah, luar biasa. Mendapatkannya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Pertanyaannya, siapa orang yang punya usia 83 tahun penuh dengan kebaikan? Tidak ada maksiatnya. Tidak ada. Pasti punya dosa dan kesalahan. Begitu. Maka ikhwatul iman yang dengan Allah, ayo nih kita langkahkan tanpa ada lelah, tanpa ada letih, hilangkan lelah letih, hilangkan futur di dalam Ramadan, semangatkan kita dalam taat kepada Allah Ta'ala, ya, tidur karena capek, lantaran ibadah, alhamdulillah. Ya, tapi jangan sampai terus-terusan hari yang tidak ada manfaatnya. Mohon maaf ya, game online-nya, caturnya, apalagi yang tidak ada manfaatnya. Satu kalimat menjadi kekuatan kita lebih mantap lagi masuk Ramadan. Apa kira-kira? Satu kalimat untuk nasihat buat saya pribadi dan teman-teman semuanya. Akankah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita? Iya. Akankah Ramadan ini terakhir buat kita? Ketika kalimat itu ada di benak, ada dalam hati, maka akan memotivasi kita untuk semangat di dalam taat kepada Allah. Baik, ini saja kiranya kita kembangkan dalam dialog, ya, supaya interaktif. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.